Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-19 yang berjudul Bersukacita dalam Nama Kristus. Dan saya undang pemirsa untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 89 ayat 17. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tentang gereja Kristus ada tertulis, dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Nama ini diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Ini adalah warisan anak Tuhan. Tertulis dalam buku Khotbah di atas bukit halaman 122. Jadi begitu indah di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pengasih dan panjang sabar. Kita tahu bahwa itu adalah karakter yang ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan di saat kita mau untuk menjadi pengikutnya, kita hendaklah juga memantulkan rasa pengasih juga penyayang yang Yesus sudah tunjukkan ketika ia berada di dunia ini. Dan begitu pula dengan Bapa yang ada di surga. Ketika Bapa yang ada di surga itu rela untuk memberikan anaknya yang tunggal, maka itu adalah salah satu daripada bukti bahwa Bapa itu adalah Bapa yang pengasih. Dia tidak membiarkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini untuk tidak mempunyai pengharapan, untuk mati dalam setiap dosa yang sudah dilakukan. Tetapi melalui kasih yang sudah Bapa berikan itu, kita mempunyai sebuah pengharapan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Bagaimana Ia selalu sabar, selalu setia untuk menunggu kita untuk datang kembali kepada kakinya. Ketika kita seringkali melakukan kesalahan, seringkali kita hanya memikirkan keegoisan kita saja. Tetapi Tuhan tidak kenal lelah untuk menunggu kita, memanggil kita setiap hari untuk kembali kepadanya. Dan di saat itulah, apakah kita mau membiarkan kasih daripada Tuhan itu hanya sia-sia begitu saja, ataukah kita mau datang ke kakinya, kita mau memohon ampun untuk setiap dosa yang sudah kita lakukan. Karena seringkali kita dalam kehidupan, kita tidak menyadari bahwa kita ini memilih pilihan yang justru membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana kita mau untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Bagaimana kita mau supaya menjadi alat-alat Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran itu. Bagaimana Injil itu boleh tersebar di seluruh dunia seperti yang Yesus sudah inginkan untuk diberitakan kepada dunia ini. Ketika Ia hendak naik ke atas surga itu, Ia sudah memberikan amanah kepada para muridnya supaya kita boleh menjadi pekerja bagi Kristus. Bagaimana adalah beban kita juga untuk memperkenalkan kasih daripada Tuhan itu kepada lingkungan di sekitar kita yang mungkin belum mengenal akan kebaikannya. Jadi bagaimana itu adalah visi dan misi utama yang Yesus sudah tunjukkan kepada kita untuk kita perbuat. Tetapi apakah kita mau setia atas setiap talenta yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita? Karena kita tahu bahwa setiap talenta kita itu harus kita gunakan dengan semaksimal mungkin dan dengan bertanggung jawab untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Karena semua itu bukanlah untuk kepentingan diri kita, bukan untuk memanjakan kehidupan kita, tetapi bagaimana kita mau menggunakan itu dengan setia untuk pekerjaan Tuhan. Lalu di sini dikatakan bahwa berlimpahlah kasih setia daripada Tuhan kita yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Tuhan itu adalah keadilan kita. Jadi bagaimana di sini dijelaskan kembali bahwa Tuhan itu adalah keadilan bagi umat-umatnya. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita merasa bahwa dunia ini tidak adil. Dan memang dalam kehidupan di dunia ini tidaklah ada yang adil, karena yang adil sepenuhnya hanyalah Tuhan kita. Tetapi ketika mungkin kita merasa bahwa kita diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang, kita bisa datang kepada kaki Tuhan. Kita bisa memohon perkenan Tuhan jika Tuhan menginginkan
untuk kita memperoleh keadilan itu, maka biarlah jalan Tuhan yang boleh jadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kita yang mencari keadilan itu untuk kehidupan kita sendiri, tetapi bagaimana kita tidak mau mempertahankan apa yang kita rasa itu benar, meskipun memang mungkin posisi kita dalam keadaan yang benar, tetapi biarlah kita bisa datang kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang menunjukkan kebenaran itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa nama ini akan diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Ini adalah warisan anak Tuhan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa nantinya kita akan diberi nama untuk setiap pengikut, dan setiap orang akan mempunyai namanya masing-masing, dan itu adalah warisan daripada anak Tuhan. Jadi bagaimana begitu indah firman Tuhan kembali menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu mengingat setiap nama kita. Tidak ada yang pernah terluputkan oleh mata daripada Tuhan kita. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan kembali supaya kita boleh melakukan hal yang terbaik, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada di samping kita. Bahkan Ia sudah membukakan jalan terlebih dahulu di depan kita. Tetapi apakah kita mau mengikuti jalan-jalan daripada Tuhan itu, ataukah kita memilih jalan kita sendiri? Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya. Seperti mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Jadi bagaimana di sini dikatakan setiap murid itu harus membawa nama Kristus dalam kehidupan masing-masing pribadi. Jadi ini adalah sebuah contoh yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa setiap murid harus mempunyai nama Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana itu boleh hidup dalam kehidupan kita? Tentu saja dengan kita mau untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana kita mau untuk dibentuk setiap hari. Kita mau untuk menyerahkan kedagingan kita setiap hari hanya kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang memilih kehidupan kita. Biarlah Tuhan juga yang membuat kita itu rela untuk meninggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan karakter yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan ketika kita mau untuk meninggalkan karakter-karakter yang tidak sesuai itu, dan mau untuk menghidupkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kita juga akhirnya akan membawa nama Kristus dalam kehidupan kita. Bukannya justru kita mempermalukan nama Kristus dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita mengaku kita orang Kristen, tetapi kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka akan membuat orang lain menjelekkan nama Kristus karena tabiat kita yang mencerminkan hal yang salah tentang hal tersebut. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka juga dikatakan menekankan perhatian pada namanya. Jadi bagaimana setiap perkataan yang kita keluarkan, setiap perbuatan kita, hendaklah kita lakukan itu dengan berhati-hati. Karena kita tahu bahwa kita ini bukan hidup untuk sembarangan, tetapi kita hidup ini mempunyai suatu visi dan misi yang sangat besar. Dan ketika kita melakukan setiap perbuatan, kita juga melakukan setiap perkataan, hendaklah kita berhikmat dalam melakukan hal tersebut, sehingga setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa setiap seperti mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Jadi bagaimana di sini juga dijelaskan bahwa kita harus mempunyai tenaga untuk memikirkan kepentingan orang lain, sehingga dalam kehidupan kita itu kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga memikirkan bagaimana orang-orang berdosa itu boleh diselamatkan. Sehingga dalam kehidupan kita juga menyadari bagaimana pentingnya supaya kita itu bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai suatu tujuan yang sangat penting dan mulia. Iman mereka terpusat padanya yang menjadi sumber kemurahan dan kuasa. Dalam namanya mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawabnya. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa iman kita itu harus terpusat kepada Tuhan, dan Ia akan menjadi sumber kuasa dan sumber kemurahan bagi kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam mempersembahkan permohonan-permohonan,
kita tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi Tuhan akan selalu menjawab kita sesuai dengan waktu daripadanya. Karena apa yang kita pikir itu adalah terbaik untuk kita, belum tentu itu yang terbaik untuk kita pada saat ini. Tetapi Tuhan selalu mengetahui waktu yang terbaik untuk kita, kapan kita bisa mendapatkan jawaban dari setiap permohonan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa mereka harus membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 29 dan 30. Jadi bagaimana di sini juga dijelaskan bahwa nama Kristus itu harus menjadi semboyan bagi kita. Karena ketika kita selalu ingat bahwa kita mempunyai semboyan yang agung itu, dikatakan itu akan menjadi tali persatuan mereka. Kita tahu bahwa tidak mungkin ada persatuan ketika kita tidak mempunyai kedamaian dalam hidup. Ketika kita mempunyai kedamaian dalam hidup, maka itu akhirnya akan membuat kita bersatu dengan lingkungan di sekitar kita. Bukan berarti bersatu itu untuk hal-hal yang remeh-temeh saja, tetapi bagaimana ketika kita mempunyai kedamaian, akan banyak orang yang akan senang untuk berada di samping kita, berada di dekat kita. Dan ketika kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita, maka persatuan itu akan terjadi dalam lingkungan kita. Bahkan dalam lingkungan yang terkecil sekalipun, dalam keluarga sekalipun. Ketika dalam keluarga kita tidak mempunyai kedamaian dalam hidup, maka keluarga itu tidak akan mempunyai hubungan yang erat seperti hubungan dengan bapa dan anaknya. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menyadari bahwa kehidupan kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana dalam fokus utama kita harus mempunyai fokus untuk melayani orang lain lebih daripada kehidupan kita sendiri. Lalu di sini juga dikatakan, mereka hidup dalam cahaya wajahmu, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Jadi bagaimana di sini yang terakhir firman Tuhan menjelaskan dalam Mazmur 89 ayat 16 dan 17 ini, dikatakan bahwa mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Kita tahu bahwa ketika seseorang menghidupkan karakter Kristus itu dalam kehidupannya, maka wajahnya itu akan bersinar dan akan mempunyai suatu cahaya yang akhirnya bisa dilihat orang. Sama seperti kota yang berada di atas gunung, yang tidak mungkin tidak terlihat ketika mereka bercahaya, karena setiap orang pasti akan memperhatikan hal tersebut, karena hal tersebut sangat berbeda dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Dan itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau berusaha setiap hari, hari demi hari, untuk menghidupkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai cahaya itu, kita mempunyai rasa kasih, empati terhadap lingkungan di sekitar kita, sehingga kita akhirnya lebih menyadari bahwa kehidupan kita ini bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus ingat kembali bahwa dalam setiap pergumulan kita, kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada bagi kita. Ia adalah pegangan kita, sumber keadilan kita, dan ini boleh menjadikan pelajaran bagi kita, juga penghiburan bagi kita, sehingga kita boleh menyadari bahwa kehidupan kita ini bukanlah hanya sekedar kehidupan yang kebetulan, tetapi kehidupan kita ini harus menjadi berkat, dan biarlah dalam kehidupan kita ini kita juga boleh mencerminkan karakter Tuhan itu, sehingga karakter Tuhan itu boleh dipahami dan boleh dimengerti oleh lingkungan di sekitar kita, dan kita tidak menjadi saksi yang palsu bagi Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.